Mau apa kau di situ? Apa kau mau nguping pembicaraan kami? Mau gua di sana, di sini, di situ, di ujung sana sekalian, itu urusan gua. Jangan lupa subscribe. Saya harap tidak ada kejadian kayak begini. Paham? Paham, Pak. Kita harus membalas mereka semua. Kita kasih mereka pelajaran. Sayur tanpa garam, menurut lu rasanya gimana? Ya hambar. Oke, kalau kopi tanpa gula rasanya pahit. Kayak orang goblok. Begini nih, jadi karakter di anak kampung. Aduh. Loh, kok sepi, Us? Iksan sama Kolop mungkin lagi keliling kali, Ral. Mungkin kali ya. Kita ngabarin mereka setelah pulang aja, Ral. Oke deh. Bagaimana? Sudah masukkan mereka semua ke dalam markas? Sudah, bos. Apakah bisa dipastikan mereka nggak akan bisa kabur? Bisa, bos. Mereka juga belum sadarkan diri. Pintu sudah saya kunci, dan kuncinya pun ada di saya. Dan bisa saya pastikan mereka tidak akan bisa kabur, bos. Baik, kerja yang bagus. Terus, apa lagi yang harus kita lakukan, bos? Dua anak yang masih belum kita kasih pelajaran. Apa perlu malam ini juga kita cari kedua anak itu, bos? Tentu saja, saya hal yang paling tidak suka menunda-nunda. Kita cari sampai ketemu. Kita berangkat. Siap, bos. Akhirnya masa pemulihan selesai. Bisa menghirup udara luar di malam hari juga akhirnya. Segarnya. Waduh, sepi. Nggak pada ngeronda apa ya? Kemana ya anak-anak? Katanya kalau malam jam segini pada suka nongkrong di sini. Lagi muter apa gimana nih? Oh iya, katanya Uus buka warung angkringan di pojok ujung sana. Gue coba ke sono deh. Siapa tahu emang lagi pada ngopi anak-anak di sana. Kangen kumpul gue rasanya. Ntar kita mau nginep enggak di rumah Diki, Ral? Ya enggak lah, Us. Kita bentar doang di sana. Cuman nganterin ini duit. Lagian adik gua di rumah sama siapa kalau gua nginep? Oh, iya juga ya. Lupa gua kalau adek lu sekarang ikut sama lu. Gak apa-apa, Us. Gua maklumin kok. Kalau lu pelupa, namanya aja udah berumur kan? Aduh, mulut elu, Ral. Canda, Us. Santai aja, Ral. Nah, nggak salah lagi nih. Pasti ini angkringan si Uus. Ujung desa anak kampung paling pojok ya di sini. Ini juga pasti gobloknya. Tapi kok kosong blong? Wah, pasti nggak salah lagi nih. Uus nggak juaran. Logikanya kalau Uus juaran pasti nggak peteng dedet kayak gini. Aduh, cari anak-anak kemana lagi? Berarti mau nggak mau, gua harus lanjutin hobi gua yang pernah ketunda 1 tahun ini, yaitu menghayal. Let's go. Aduh, Kenapa dengan mobil lu, Ral? aduh. Ral. Kenapa nih mobil? Ya ampun. Sampai lupa gua belum isi bensin. Aduh, ternyata yang pelupa nggak cuma gua. Lu pelupa juga, Ral. Tapi nggak apa-apa, Ral. Gua maklumin. Namanya juga udah berumur. Suek juga lu, Us. Hehehe. Cari bensin kemana ya? Gue juga nggak tahu, Ral.
Tapi untung aja kita kehabisan bensin di tempat begini. Kalau kita cari pertolongan, masih ada harapan. Coba kalau mogoknya di tempat sepi dan persawahan yang gelap. Aduh, gak bisa bayangin sih gua. Mas, maaf nih mas. Dari kejauhan kayaknya. Masnya kayak orang bingung. Oh, maaf nih mas. Kalau saya dan teman saya di sini ganggu kenyamanan masnya. Bukan itu maksudnya mas. Maksud saya, dari kejauhan, kayaknya masnya lagi bingung gitu. Makanya saya samperin. Siapa tahu ada yang bisa saya bantu. Begini mas, kebetulan kita kehabisan bensin nih. Kami bingung mau beli bensin di mana. Alhamdulillah ada masnya di sini. Jadi saya bisa minta bantuan. Di sekitar sini yang jualan bensin di mana mas? Oh alah, tenang mas, tenang. Kalau bensin eceran, gak apa-apa ya mas? Oh nggak apa-apa mas. Baik kalau gitu. Saya coba minta bantuan ke teman saya, suruh bawain bensin ke sini ya. Wah, saya jadi ngerepotin gini ya sama masnya. Jadi merasa nggak enak saya. Tenang aja, santai. Lagian kelihatan banget, masnya lagi basa-basi. Waduh, tahu aja masnya. Hehehe. Bentar ya mas, saya teleponin teman saya dulu, suruh bawa bensin ke sini. Monggo masih. Ada info dari salah satu kedua anak itu. Kami sudah memutari desa ini, tapi kami tidak menemukan salah satu dari anak itu, bos. Berarti kita harus mencari ke rumahnya. Tapi sayangnya saya tidak tahu rumah salah satu dari anak itu. Terlalu fatal juga kalau kita samperin ke rumahnya. Nanti malah makin memanas dengan warga sini. Apalagi sama mereka tahu kalau kita sudah menyekap beberapa anak itu. Benar juga apa kata kamu. Kita sudah bertindak sejauh ini tanpa suruhan Juragan Iwan. Takutnya juga kalau Juragan Iwan tahu masalah ini, apakah Juragan Iwan tidak akan mempermasalahkan ini semua? Mau apa kau di situ? Apa kau menguping pembicaraan kami? Mau gua di sana, di sini, di situ, di ujung sana sekalian. Itu urusan gua. Lagian ini jalan umum, bukan punya mau. Songong juga nih anak. Alhamdulillah, Kami ucapkan makasih banyak nih sama kalian semua. sama-sama. Tapi kayaknya kita udah pernah ketemu deh. Sama gua. Iya, Ah, itu hal biasa mas. Namanya juga kita sama-sama tinggal di tempat di bumi yang sama. Edah. Canda mas. Oh, iya. 1 tahun yang lalu saya pernah tuh nyari rongsok. Waktu itu di kalau nggak salah di desa anak kampung. Askip. Rongsok. Besi, atom, plastik, kertas, cuilan seng. Yuh, yang punya rongsok, sini. Jualin dah sama gua. Mas, rongsokannya mas. Atom, besi, kertas, atau cuilan seng mas. Nggak ada. Atom atau kertas, nggak ada mas. Nggak ada. Kalau besi mas. Iya, nggak ada. Cuilan seng deh mas, nggak apa-apa. Yang ada kemenyan lu. Lama-lama gue iris. Waduh, Dibilang dari tadi nggak ada. dah, biasa aja kali mas. Nggak perlu juga iris kemenyan gua. Barang berharga nih. Bodoh amat. Si kampret. Oh iya, gue inget. Aduh, jadi malu banget nih gue. Sempet songong juga gue waktu itu. Channel kecil, songong lagi. Hehehe. Ah, santai aja mas. Biasa, sifat manusia. Biar ngobrolnya enak, kita duduk di pos yuk. Sambil ngopi-ngopi, sesekali nggak apa-apa lah. Hitung-hitung tanda perkenalan. Kan banyak teman, banyak rezeki. Bener tuh. Yuk. Gimana Us? Gak apa-apa Ral, gak enak juga nolak rezeki. Lagi pula kita kan udah dibantu mereka. Gak ada salahnya juga kita ngopi-ngopi di sana. Walau hanya ngabisin segelas kopi. Ya udah deh, ayo. Gitu dong. Apa? Jangan sok keras jadi orang. Jangan mentang-mentang ngame begini. Gue jadi berani ya. Tikus banyak ngomong. Kita hanya bawa waktu ngadilin anak itu. Kita nggak ada urusan sama dia. Kita cabut. Sebenarnya mereka itu siapa sih? Menyekap 3 orang, mencari 2 orang. Ah, bodo amat lah. Ngapain juga gue mikirin itu. Kurang aja lah.
Saya ada cara untuk memanggil kedua anak itu. Caranya bos? Kita pulang ke markas, nanti juga kamu akan tahu sendiri. Baik bos. Nah, kenalin, gue Viral, gue dari animasi anak kampung. Gue Uus, gue juga sama dari anak kampung juga. Kenalin juga, gua Warmat. Gua Adul. Bisa dibilang gua cowok tercool di desa ini. Aduh. Kolop nelfon Us. Angkat aja Ral, siapa tahu mau tanya apa. Halo Lop, Halo, lu kenal dengan nomor ini? ini nomor temen gua. Maaf, kamu siapa ya? Kok HP temen gua ada di lu bang? Kalau lu pengen lihat temen lu selamat, malam ini juga temuin gua. Apa maksud lu? Ketika temen lu sekarang ada dalam bahaya, kalau malam ini juga lu nggak nemuin gua pastiin. Sialan, lu apain temen gua? Kalau lu laki, kasih tahu gua siapa lu? Gua Bagong. Halo? Halo? Ah, sialan dimatiin lagi. Kenapa Ral? Kolop dalam bahaya Us. Tadi yang nelpon gua Bagong. Hah? Aduh, gimana nih Ral? Kayaknya nggak cuman Kolop Us. Bagong bilang ketiga teman kita. Kayaknya yang dimaksud dia Kolop, Iksan, Izam. Kolop sama Nizam. Gak salah lagi, waktu saya ke desa anak kampung, saya sempat kenalan sama mereka. Kolop itu kalau nggak salah yang rambutnya keriting kan, dan Nizam itu yang sukanya pakai kupluk gitu. Iya bener, Ayo Us, kita pulang sekarang. Emangnya ada apa sih? panjang ceritanya Mat. Pokoknya ini gawat. Ayo Us, buruan. Lu lebih paham Bagong orangnya gimana. Gua ikut ya. Gimana pun, mereka kan temen gua. Lu yakin Mat mau ikut? Lebih dari yakin. Ayo. Masalahnya apa sih? Sambil jalan gua jelasin. Dul, gua nitip pos ya sama lu. Tapi Mut, Bersiaplah kalian semua. Ayo, kita keluar.